Halo semuanya, apa kabar? Saat malam hari ini kita bersama dengan saya Paulus dan juga Bro Imam Wijoyo di Surabaya dan juga Bro Dedi Sidarta. Malam hari ini, Bro, Halo, Bro ya, Pau. halo semuanya. Halo, Apa Bro kabar? Dedi. Halo, Sehat semua ya, sehat semua. Puji syukur semua sehat. Oke. Ya, hari ini kita akan ngobrol bareng, khususnya dengan bahan dari Bro Imam, ya, bagaimana memimpin dari rumah, ya. Nanti akan Ya, ya. dijelaskan oleh Bro Imam dan kita akan ngobrol bersama yang pastinya bakal seru sekali, teman-teman. Setelah bincang-bincang yang lalu dengan Bro Pau, kita bicara tentang apa saja yang bisa kita lakukan di masa COVID. Ya, Kali ini kita bicara juga tentang 4 langkah bagaimana memimpin dari rumah. Karena singgasana kita sekarang di rumah, gitu kan. Hashtag-nya stay home, working from home, everything at home, gitu kan. Learning at home, ibadah at home. Jadi bagaimana kita bisa memimpin tim kita dari rumah, dan itu kita bicara 4 langkah aja, begitu Bro. Nah, saya kira hari ini seperti Bro Paul maupun Bro Dedi juga mulai memimpin di rumah ya, tidak hanya di rumah, bahkan mungkin everywhere ya. ya, Nah, banyak orang yang berpikiran sekarang orang mulai berpikir karena kita tidak di kantor, gitu kan? Kita ada di rumah, kemudian ada yang di rumah-rumah yang lain, sehingga kita berpikirannya baru, wah bagaimana ini memimpin dengan jarak, begitu ya? Padahal ketika kita di kantor sekalipun, sebetulnya kita ini juga leading in the distance, begitu kan? Ada jaraknya di dalam memimpin. oke, Paling tidak kita tidak setiap hari, terutama kalau kita punya 50 sampai mungin sampai 100, 80 sampai 100 tim, mungkin tidak setiap hari kita akan berkunjung dan bertemu dengan mereka 100-100-nya. Pertemunya mungkin cuma 20-30 gitu kan dalam waktu 1-2 hari begitu. Jadi sebetulnya kita juga berjarak. Hanya kita tidak merasa berjarak karena kita ada di dalam satu gedung begitu kan, lantai 2, iya, lantai 3, sama lantai 1 begitu. Tapi sebetulnya kita juga berjarak. Seperti Bro Dedi yang saya tahu juga memimpin berjarak dengan timnya yang ada di Jakarta maupun yang di Surabaya. Bahkan tidak berhenti di situ. Bro Dedi seringkali muter gitu kan, sedang kemana-mana dan harus tetap melakukan kepemimpinannya di dalam perusahaannya begitu. Bro Pau juga betul. begitu. Ketika memimpin timnya ataupun melakukan coachingnya sudah melalui gadget, melalui internet, dan melalui hal-hal teknologi seperti ini. Jadi sebetulnya secara praktek leading through distance atau leading through home ini sebetulnya sudah dilakukan begitu. Hanya sekarang kita secara pikiran dan rasa kerasa banget karena kita ada di rumah, mereka ada di rumahnya mereka begitu ya. Disitulah Betul. kita munculnya topik ini, dan semoga topik ini bisa memberikan insight bagi yang melihat maupun yang menonton ini, begitu ya, brothers ya. Yes. Nah, step yang pertama ketika kita ngomong tentang leading through home adalah, yuk kita mulai membuat sebagai outcome base, gitu. Selama ini kita melihatnya karena setiap hari kita melihat, belum tentu kita memantau outcome-nya, begitu ya, meskipun itu tetap harus dilakukan. Iya. Tetapi kita perlu pertajam kembali kepada tim kita bahwa outcome-nya di dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan ke depan atau bahkan 1 minggu ke depan, 2 minggu ke depan itu apa? Apa outcome, goal, target yang hendak dia capai? Sebetulnya ini hal yang bisa kita lakukan di kantor, begitu ya. Tetapi kita mulai mungkin membuatnya tertulis, begitu kan. Ketika kita melakukan meeting online 1 minggu sekali atau meeting online 2 minggu sekali, berapapun kebiasaannya, nah langsung kita ngomong berapa saja goal yang akan dilakukan oleh tim kita, outcome-nya sampai 2 minggu ke depan,
begitu. Saya terinspirasi dengan beberapa perusahaan yang di Surabaya hari ini itu sudah mulai bukan hari ini, sebelum COVID itu mereka sudah memulai menggunakan point system dan lain sebagainya untuk tim yang tidak harus berkantor. Jadi mereka boleh berkantor, mereka boleh tidak. Bagaimana caranya? Saya kepingin tahu juga bagaimana caranya mengatur anak-anak muda yang tidak harus ngantor ini, begitu. Akhirnya yang mereka lakukan adalah dengan sistem poin dan outcome base. Dalam 1 bulan dia harus mengumpulkan poin A, B, C, D, E sampai dengan 1 bulan. Kemudian apa saja poin-poinnya itu terdiri dari apa saja yang harus dikerjakan, begitu kan. Nah, saya kira perusahaan-perusahaan yang mungkin dianggap belum siap hari ini bisa mencontoh itu. Apa outcome-nya? Kemudian tidak harus berupa sistem, karena kita belum mensistemkan, langsung aja. Outcome-nya apa selama seminggu ke depan, 2 minggu ke depan, goal-nya apa, targetnya apa, kemudian kita pantau itu. Mungkin poin pertama itu, Bro Pau dan Bro Dedi. Saya kira Bro Paulus maupun Bro Dedi sudah melakukan itu ya, dengan sehari-hari ya. Kalau tempat saya sih, kalau kebetulan di tempat kami juga kita melakukan ini sih harusnya, Brother. Dan ini mau nggak mau kan harus kita ukur ya, untuk outcome-nya ya. Jadi kan kita, apalagi kalau nanti kita kerja sudah jauh, mau nggak mau kita sebagai pemimpin harus bisa ngerti mengontrol kondisi pekerjaan yang dilakukan oleh tim seperti apa, gitu. Iya. Betul, mungkin saya Silakan, bisa tambahkan contoh. Misalnya kayak di tim saya yang di media itu kita punya schedule juga, jadi tetap walaupun masing-masing di rumah, mereka bawa filenya pulang ke rumah atau bahkan komputernya bawa ke rumah, itu mereka punya schedule tuh untuk sehari apa yang dikerjakan, video mana yang harus diediting hari ini, hari besok, sosmed harus diupdate tiap hari. Nah, itu yang terus dipantau. Nah, itu contoh outcome base yang mungkin diterapkan di tim. Seperti itu, Bro. Iya. Sip. Thank you, Bro Pau dan Bro Dedi. Menariknya, Bro Pau dan Bro Dedi, apa yang kita bahas ini kita bisa, 4 hal ini kita bisa singkat menjadi open, begitu ya. Yang pertama ini kan O, yaitu outcome base, gitu, supaya mudah diingat, open, begitu ya. Yang kedua, kita masuk ke P, yaitu project style. Saya ngomongnya project style deh, begitu kan, bukan project oriented. Nanti dikira terlalu dianggap sesuatu yang lain, begitu. Tetapi project style, kita mulai menggunakan cara-cara project. Apa sih cirinya project? Project itu ciri-cirinya adalah ada time, gitu kan, ada start dan end-nya, begitu kan. Project itu selalu ada start dan ada end-nya. Kemudian setelah itu ada scope pekerjaannya, gitu kan. Kemudian ada cost-nya berapa, gitu kan, kalau kita ngomong triple constraint-nya di project, begitu. Jadi kita menggunakan project style, scope-nya apa? Jadi task management into project oriented. Kalau ada pekerjaan yang besar dalam waktu 2 bulan ke depan, maka kita bisa cut into smaller scale dengan clear due date, begitu kan. Dalam waktu 2 bulan ke depan, tim si A misalkan, mungkin kalau saya mencontohkan di konsultan pajak misalkan, nah, sekarang kan mau nggak mau sampai di akhir bulan ini, di bulan April ini harus kita sesuaikan, gitu kan, kita harus tutup target di situ. Karena due date daripada perusahaan untuk mengumpulkan pajaknya, SPT tahunannya ada di bulan ini. Maka di dalam bulan ini kita cut into 1 bulan, begitu. 1 bulan apanya dulu yang harus selesai, begitu kan. Kita evaluasi setelah itu. Minggu depan apanya lagi yang selesai. Nah, hal seperti itu sehingga mempermudah kita sebagai leader untuk mengontrol. Sebetulnya ini semua untuk mempermudah saja. Bagi perusahaan yang belum terbiasa mengontrol ini tanpa sistem, atau kok sistemnya belum siap, begitu kan. Sehingga dengan project style, dengan goal tadi, outcome base-nya,
mereka sudah nulis sendiri goal-goalnya apa dalam waktu beberapa bulan ke depan atau dalam waktu beberapa minggu ke depan. Hari ini kita langsung lihat yang kedua, P-nya, kita melihat project-nya seperti apa. Jadi apa yang dia kerjakan kita jadikan 1 project, 2 project, 3 project, 4 project, 5 project. Begitu bro, kira-kira untuk langkah yang kedua. Mungkin silakan loh kalau ada beberapa hal yang bisa diberi masukan dan lain sebagainya. Ya kebetulan kita juga mungkin Bro Paulus dulu. Ya ada atur. Memang kebetulan kita memang terbiasa untuk bikin based on project. Jadi dari pekerjaan-pekerjaan besar kita break ke dalam pekerjaan-pekerjaan yang lebih kecil, atau dalam hal ini artinya project base atau project style seperti itu. Contoh yang paling umum misalnya ketika perusahaan bikin website atau sudah ada website di restructure ya, atau direnovasi kembali websitenya. Nah itu kita bisa bikin dalam project base. Habisin berapa waktu, yang ngerjain gambarnya siapa, yang ngerjain videonya siapa, ada biaya nggak di sana, waktunya, timeline-nya diukur juga. Nah itu kan bisa termasuk project style. Ini menarik juga bro. Jadi treat our jobs yang mungkin pekerjaan besar sekalipun atau mungkin bahkan rutin pun bisa kita coba ubah menjadi project base ya, atau project style bahasa Bu Imam di sini. Yes bro, betul sekali. Project style ini kan diawali dengan project mindset, gitu kan? Project as a mindset begitu. Oke. Menarik. Tadi Bro Dedi ada yang mau disampaikan sepertinya. Kalau project style ini kalau hubungannya dengan mungkin boleh dikasih apa namanya contoh konkret yang bisa kita lakukan ketika kita ini enggak Pak Bro Imam, waktu kita work from home gitu ya. Kira-kira contoh konkret apa, misalnya pengusaha dia ingin mendelegasikan tugasnya dengan proses ini seperti apa nih? Oke. Yang umum dilakukan biasanya, misalkan seperti tadi Bro Pau berkecimpung di dunia media, misalkan ya, dunia media. Bisa jadi sebelum COVID tiba, begitu, kita sudah ambil take, misalkan ada 5 atau 10, 5 atau sampai 7 take, begitu kan, yang mana kita sudah melakukan take action, kemudian perlu dirangkai. Nah, hari ini bisa jadi secara target, take itu akan muncul misalkan 2 minggu sekali, misalkan. Maka dari stok yang ada, bisa jadi target untuk take video di-off-kan dulu, kemudian target untuk menyelesaikan video yang 5 atau stok videonya bisa dimajukan, bisa dikerjakan dulu sampai siap untuk ditayangkan, sehingga tim kita tidak sampai kehilangan atau tidak ada pekerjaan yang bisa dilakukan. Yang paling simpel sih di dunia kreatif seperti itu, Bro Dedi. Oke. Kalau seandainya di dunia yang misalnya yang lain, brother, misalnya contohnya industri distribusi, misalnya seperti itu. Oke. Di dunia distribusi misalkan, kita cut lagi. Kita ngomong sales-nya. Dari sales-nya atau dari accounting-nya atau dari beberapa divisi gitu ya, dari distribusi, di perusahaan distribusi. Maka yang bisa kita lakukan begini. Misalkan sales, para sales sebelum ada COVID, dia belum melakukan pertemuan dengan klien A, B, C, D, E, F, G, begitu kan? Maka yang bisa kita lakukan, oke, yuk seperti biasa. Mereka bisa kontak online, kita bisa buat targetnya per project. Projectnya seperti apa? Project untuk klien A, misalkan. Klien A, Anda harus kontak di sini per minggu ini. Kontak, tanya, misalkan dalam minggu ini perlu ngontak 5 klien melalui online atau melalui follow up atau apapun bagaimana caranya, begitu. Maka ketika itu terjadi, setelah itu laporan, begitu kan? Dalam minggu itu ada beberapa project, kontak 5 orang klien, kemudian menyelesaikan administrasi yang belum diselesaikan selama ini,
kemudian mungkin melakukan stalking, begitu kan, yang selama ini dia pegang. Nah, itu dilaporkan, begitu. Bagaimana dengan accounting? Accounting misalkan, oke, ada bagian yang pajak, maka di bagian perpajakan SPT untuk karyawan, misalkan untuk yang form berapa itu ya, harus diselesaikan di awal bulan Januari misalkan, atau di akhir Desember ya idealnya ya. Kalau begitu sekarang ngomongnya tentang yang perusahaan, maka yang perusahaan harus diselesaikan dalam waktu bulan ini, begitu kan? Kemudian di dalam kegiatan accounting dibagi per activity. Ada bagian yang melakukan penerimaan, begitu kan? Melakukan penerimaan. Nah, maka kita bisa buat penerimaan per hari yang perlu dilakukan, ada berapa PR sih? Kan biasanya bisa dilihat, begitu kan? Penerimaannya berapa? Maka per hari minimal harus melaporkan sekian, begitu kan? Dipotong kecil-kecil lagi, begitu. Kemudian laporan keuangan. Laporan keuangan juga perlu dilaporkan setiap ini sekian sekali, begitu kan? 1 bulan sekali misalkan. Nah, dipotong per activity, Bro Dedi. Semoga apa yang saya berikan bisa lebih jelas, Bro. Ya. Jadi pertama kan tadi kalau Brother Imam sampaikan adalah O-nya kan outcome ya, outcome based dulu. Yang berikutnya kan dari supaya kita tahu outcome-nya, maka dipecah lagi menjadi lebih kecil, jadi menggunakan project style. Oke. Ya. Nice. Oke. Itu yang 2 poin yang pertama, yaitu O adalah outcome based, yang kedua adalah project style. Yang ketiga, ini tidak bisa lari lagi, yaitu engaging the team. Kita perlu engage the team. Kita perlu building trust dari kejauhan, begitu kan? Nah, building trust ini sebetulnya tidak hanya mereka agar percaya dengan kita bahwa gajinya akan setiap bulan kita akan kirim meskipun kita tidak tatap muka, begitu, atau bahwa kita tetap memantau mereka, kita bantu mereka, tetapi kita juga perlu memberikan trust kepada mereka, begitu kan? Seringkali misalkan contoh bos-bos yang visual, misalkan kita tidak melihat tim kita, kadang-kadang merasa bos anak-anak kita ini kerja apa enggak ya, begitu kan? Kalau sudah 2 minggu, 3 minggu di rumah, bisa parno, begitu kan? Bisa mikir, ini mereka ngapain aja ini, begitu kan? Atau hal-hal seperti itu. Kemudian, di dalam engaging team di sini, ini langkah-langkah konkret yang perlu dilakukan adalah choosing communication tools. Seperti ini kita menggunakan Zoom, begitu kan? Bisa jadi laporan-laporan dengan tim bisa melalui WA group, begitu. Bisa jadi komunikasi formal tetap melalui email dan lain sebagainya. Jadi communication tools ini diperbanyak mau tidak mau menggunakan teknologi usage, begitu kan. Tetapi pada intinya adalah engaging team tidak bisa tidak dilakukan, harus dilakukan, begitu. Meskipun kita tidak tatap muka secara langsung, tetapi kita tetap perlu sesekali telepon begitu kan, apa kabar, apa yang perlu dilakukan, begitu kan, sampai mana kamu, dan kita ngomongnya nggak cuma ngomong tentang pekerjaan, begitu, tapi ada basa-basinya lah kalau di timur, begitu kan. Kemudian di WA apa yang sudah kamu lakukan selama ini, bagaimana, ada yang bisa dibantu tidak, dan lain sebagainya. Dan bisa jadi ketika mereka ada masalah-masalah, kita juga bisa melakukan coaching saat itu. Begitu. Ini langkah yang ketiga, Bro Pao dan Bro Dedi. Ya betul. Untuk yang tadi misalnya bosnya visual, ya mungkin harus dikasih report-report yang juga bisa visual tuh. Misalnya betul. Table, infografis, dan juga dikasih di email bahan-bahannya gitu kan. Kalau untuk yang auditori atau suara gimana tuh, Bro? Mungkin harus sering-sering ya. Direkam suaranya ya. Betul. Atau dikasih voice note. Bisa pakai direkam. Voice note. Iya. Iya. Sip. Oke, itu nah, mungkin. Brother, kalau seandainya kondisi seperti ini nih, bagi kan nggak tahu nih, sebagian mungkin di teman-teman kita di Jakarta mungkin sudah banyak yang WFH tuh ya.
Tapi yang kondisi yang di Surabaya kan mungkin tidak semuanya WFA dalam artian work from home ya. Kira-kira kita sebagai leaders, gitu ya, sebagai kita memimpin bisa juga dari jarak jauh, bisa juga dari jarak yang sebagian mungkin masih dalam sekantor, gitu ya. Tapi rasa takut ya, ketidakpastian seperti yang Brother Imam sampaikan tadi, ini kan bisa jadi salah satu hal yang dipikirkan oleh tim. Nah, mungkin apa yang mungkin bisa kita kasihkan saran kepada tim kita, atau apa yang bisa kita kasihkan saran kepada para leaders yang nanti menonton video ini, apa yang harus mereka lakukan gitu ya, terutama untuk mengengaging timnya ini, seperti apa ini? Ya, jadi yang perlu diketahui sekarang adalah bahwa 4 langkah ini itu sebetulnya tidak dilakukan saat sekarang saja. Tetapi 4 langkah ini atau langkah-langkah engaging tim ini seharusnya kan memang sudah dilakukan sejak saat yang waktu lalu, begitu kan? Sehingga ketika kita melakukan, ketika kita harus working from home, maka kita tinggal merawat dan menjaga hubungan itu. Memang tidak mudah, Bro Dedi. Misalkan kita karyawan, tim kita sedang mengalami kesulitan. Kemudian dia bukan orang yang terbiasa menggunakan gadget seperti ini. Kemudian kita ngobrol tatap muka untuk menggali orang-orang untuk menyampaikan masalahnya di dalam posisi yang seperti ini dibandingkan dengan ketika kita ketemu langsung. Duduknya kita bisa atur, kemudian kita bisa sentuh dia, kita ngobrol dengan dia. Kalau ini sama-sama sama-sama gendernya begitu kan, maka personal touch-nya akan menjadi lebih kerasa. Tantangan bagi seorang leader adalah ketika melakukan engaging team di dalam masa seperti ini, kita harus bisa menerobos yang namanya screen ini tadi. Ini tantangannya. Ini tantangannya. Ini tantangan besar soalnya, Brother. Apalagi kalau bagi teman-teman yang nantinya nonton video ini, mereka belum pernah meng-engaging tim. Wah, ini kan masalah besar. Betul. Ya kan? Betul. Terus yang berikutnya adalah begini, Brother. Karena unsur ketidakpastian, kalau misalnya kita sebagai leader tidak bisa memberikan rasa aman kepada tim kita, bisa jadi yang terjadi adalah tim kita ini sedang berjalan ke arah yang berbeda. Betul. Ya, barusan beberapa hari yang lalu saya sharing dengan tim kami, ya, di mana ternyata ketika kita nggak align dengan seluruh tim, mereka bisa mikirnya sudah lain-lain gitu ya. Ada yang mungkin berpikir, wah saya harus cari kapal sekoci nih. Ibaratnya kalau perusahaan sudah mau tenggelam, mereka sudah berpikir, saya timbang ikut tenggelam, saya cari sekoci, ya gitu. Nah, akhirnya mereka pikir, mulailah mereka cari alternatif income yang lain, misalnya seperti itu. Entah mereka ikut jualan masker kah, atau entah mereka ikut jualan hand sanitizer lah, kan gitu kan. Lagi naik daun gitu ya, jadi ikut apa kayak yang mungkin bisa jual, ikut jualan lah. Nah, akhirnya apa yang kita mau building dalam perusahaan kita, misal gitu ya, engaging team, nggak kecapai karena misalnya pimpinan sudah lagi, kan sekarang leader ini kan kondisi seperti ini kan mereka pasti kondisi survival gitu ya, mereka lagi berusaha untuk bertahan ya gitu kan. Entah yang lagi, kalau yang lagi naik oke, kalau yang lagi turun, mereka kan sekarang lagi bertahan, bagaimana mereka bisa menjalankan bisnisnya, bagaimana mereka bisa menggaji tim secara normal atau mungkin berkurang, tapi juga mereka bisa tahan gitu ya. Sedangkan timnya dia malah berpikir, wah aku kalau gini cari apa yang lain aja lah, nggak sama-sama. Nah ini gimana nih Brother kalau seperti ini? Ya. Silakan Bro Paulus kalau mau sharing juga, enggak apa-apa, Bro. Ya memang di kondisi sekarang memang lebih ini ya, lebih challengeful ya, lebih penuh tantangan kalau kita mau bangun dari awal dibanding yang memang sudah dari kemarin-kemarin sudah bangun kan. Itu pasti tadi Bro bilang lebih maintain, itu pun juga ada tantangan ya, tapi memang
lebih sulit lagi kalau bagi yang belum. Tapi bukan berarti tidak bisa sih, ya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi tetap dimajukanlah human touch dulu ya, maksudnya kita tanyain kabarnya mereka dulu ya. Jadi jangan tiba-tiba gimana kerjanya udah selesai belum begitu kan. Tapi mungkin di awal bisa oke, bagaimana kondisi keluarganya seperti apa gitu kan. Sentuhan-sentuhan seperti itu sih yang kita bisa praktekkan sih ya, walaupun nanti sesudah kembali normal juga atau new normal gitu kan, itu nanti ya bisa dipraktekkan juga. Tapi di saat sekarang ya seperti itu, coba bangun lagi komunikasi ya. Saya lihat itu ini menjadi hal yang sangat penting sih di dalam momen working from home ini, tentang komunikasi sangat vital sekali di khususnya untuk tim dan juga di perusahaan ya. Nah, coba mulai hubungin mereka kembali, latih mungkin yang Zoom secara meeting online, dan tadi dahulukan untuk menyentuh ke pribadinya dulu sih, tanya kabarnya dan juga apa yang bisa dibantu seperti itu sebelum masuk ke dalam topik pekerjaan. Itu sih contohnya. Thank you, Bro Paul. Untuk menjawab lebih lanjut lagi, saya bahas ke poin yang keempat ya, sekaligus. Tadi ada O-nya outcome base, B-nya project style, yang ketiga adalah engaging team, yang keempat adalah nurturing your mind, begitu kan? Nurturing our mind. Sebetulnya your mind ini memang dimulai dari kita, yang kemudian kita salurkan kepada tim kita. Mungkin bahasan tadi yang kita bicarakan dengan Bro Dedi ada di sini, begitu kan? Seringkali tim kita itu gini, kalau kita tidak mendidik tim kita, maka tim kita ini seringkali dididik oleh media, atau tim kita akan dididik oleh orang-orang sekitar, begitu kan? Atau didrive oleh sesuatu kondisi untuk survive, begitu kan? Jadi itu tidak salah, begitu. Namun demikian, memang kita perlu terus dengan sabar untuk nurturing. Nurture ini namanya merawat dan memelihara supaya kepala kita itu mind fit, like our body fit, begitu kan. Kita terus memberikan makanan-makanan sehat. Nah, seringkali ketika seorang pemimpin memberikan makanan yang sehat, pengetahuan bahwa hari ini itu banyak perusahaan yang juga melakukan PHK. Di Jakarta ada berapa puluh ribu gitu ya, yang sudah melakukan PHK dan lain sebagainya. Maka sebetulnya mereka juga berpikir, perlu kita sentuh hatinya bahwa mereka perlu bersyukur bahwa kalau mereka hari ini itu masih punya pekerjaan. Begitu ya. Bahkan hari ini menjadi seorang pebisnis yang katanya orang lain mengatakan, ayo kita jadi pebisnis. Hari ini justru tantangannya ada di para pebisnis. Mikirin bagaimana THR-nya bulan depan, memikirkan bagaimana pekerjaan tim kita, begitu kan. Kemudian kelangsungan bisnis kita seperti apa, dan sebagainya. Justru kita menjadi sebagai seorang profesional atau seorang karyawan, kita sudah mengalami dalam tanda kutip gaji yang akan kita terima, meskipun ada banyak kemungkinan juga dari perusahaan, gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu, Bro, bahwa nurturing your mind perlu kita terus memberikan kita gini, sirami mereka terus dengan informasi-informasi yang baik, gitu kan, yang mendidik mereka, dengan rasa syukur kepada mereka, etos kerja mereka seperti apa, kemudian pekerjaan mereka itu seperti apa. Kita gali kepada mereka bahwa mereka tuh sudah puas bekerja di tempat kita ini secara pribadi, mereka punya meaning atau tidak, begitu kan. Kita gali sampai di sana. Kemudian kita terus engage, kita terus kontak dengan mereka, kita terus mendidik mereka, mengisi mereka dengan pikiran-pikiran yang positif, begitu ya, memberi makanan sehat lah bagi mereka. Sehingga diskusi-diskusinya menjadi lebih sehat, dan ketika ada krisis terjadi, diharapkan hal-hal yang baik ini bisa menjadikan filter buat mereka. Begitu, Bro Pao dan Bro Dedi.
Jadi kalau kita rangkum open tadi adalah yang pertama outcome based, yang kedua adalah project style, yang ketiga adalah engaging team, dan yang keempat nurturing your mind. Yes, Semoga memberi insight. mantap sekali Bro Imam. Oke, mungkin teman-teman yang sambil ngedengerin juga boleh sharing juga di komen di bawah, ya, ada pertanyaan apa, ya, dari 4 poin ini juga apa yang paling menjadi insight bagi teman-teman, boleh sharing di bawah. Kita juga pasti akan menjawab komentar-komentar dari teman-teman semua yang lagi nonton. Nah, saya mungkin Ya, mau ya. sambil info ini nih, brothers, nih, apalagi pas lagi kita ketemu ya. Eh, Wah, ya, ya. Nah, ini saya pikir juga bisa jadi salah satu solusi bagi teman-teman. Eh, kita ada online training nih, solusi bisnis di masa krisis. Bagaimana kita ada 7 strategi bisnis yang kita mau sharing, ya, 7 strategi bisnis cerdas untuk UMKM dalam menghadapi COVID-19. Saya pikir ini seru sekali nanti karena ada 4 sesi dari 4 pembicara, yaitu Bro Dedi Sidarta, ya, dan juga Bro Imam Wijoyo, ada juga saya, dan juga ada Bro Evan Swinata. Nah, ini penting juga, jadi kita bisa sharing ya, kita bisa give back, bukan apa yang cuma kita sendiri ketahui, yang kita sudah praktekkan di perusahaan kita, tapi kita juga mau teman-teman bisa tahu ya solusi apa sih, ya bisa mengetahui alternatif-alternatif apa sih yang bisa kita lakukan di perusahaan kita masing-masing, seperti itu, Bro. Mungkin ada yang mau tambahin? Iya, iya. Iya, iya. Di sana kita akan membahas 4 hal yang sangat krusial menurut saya, Bro Paul dan Bro Dedi. Kita akan membahas tentang leadership-nya dulu, begitu bagaimana leadership kita ditantang untuk bisa menjalani dan melewati masa ini, masa krisis ini. Yang kedua adalah strategi kita yang sudah kita set, kira-kira apa yang perlu kita lakukan dengan strategi kita. Yang ketiga adalah yang penting juga keuangan kita, cash flow kita itu seperti apa, sehingga dalam posisi seperti ini apa yang kita perlu lakukan. Itu Bro Dedi yang akan sampaikan, pakar keuangan. Dan yang Yes. keempat, pakar inovasi juga dari Bro Paul yang akan berbicara tentang bagaimana bisa mengembangkan ide-ide yang keren, ide-ide yang vital dan produktif di dalam masa krisis ini. Bisa jadi masa krisis ini justru menjadi masa kesempatan untuk quantum leap, begitu ya, Yes. lompat, begitu. Oke, mantap sekali. Semoga ini bisa jadi bermanfaat juga bagi dunia bisnis, khususnya UKM di Indonesia. Mungkin Bro Didi bisa kasih kata penutup untuk menyemangati kita semua juga, ya, yang masih mungkin mayoritas working from home, supaya tetap produktif. Silakan, Bro Didi. Oke, satu hal yang mungkin perlu kita cermati adalah ada satu poin utama yang bisa mematikan atau membuat kita tidak bisa berkembang, apalagi di masa sekarang ini. Adalah apa? Adalah ketika kita tidak melakukan apapun. Jadi kalau kita tidak melakukan apapun, malah yang terjadi adalah kita malah tidak bisa berkembang, alias kita bisa ya seperti itu aja gitu ya, apalagi dalam kondisi work from home. Nah, so buat teman-teman yang lagi nonton video ini, pastikan untuk kalian meskipun misalnya kalian sebagai pengusaha ataupun kalian sebagai profesional, I don't know ya, kalian akan mungkin berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Tapi pastikan guys tetap harus belajar ya, terutama yang bagi para pengusaha juga. Gimana sih kita bisa sama-sama mengatasi masa krisis ini, karena kondisinya memang tidak gampang. Yang pasti juga Anda nggak sendirian ya. Dan mungkin jangan panik guys. Jadi mungkin teman-teman yang lagi nonton juga jangan panik. Karena banyak kok cara yang bisa kita lakukan supaya usaha kita tetap survive ya, terutama memang kami rancang materi ini, 7 strategi ini karena kita ingin membantu teman-teman untuk bisa menghadapi masalah, menghadapi problem krisis yang kita hadapi bersama ini dengan tenang gitu ya, dan terutama apa langkah-langkah yang harus kalian lakukan juga
bisa Anda lakukan secara dengan lebih jelas. Itu sih dari saya, brother. Sip, luar biasa. Terima kasih sharingnya, Bro Imam ya, Open ya, OPEN malam hari ini. Terima kasih juga Bro Dedi sudah bergabung bersama. Semoga apa yang kita sharingkan malam hari ini boleh bermanfaat. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Stay healthy, stay safe. Sampai ketemu teman-teman semua. Selamat malam. Terima kasih. Thank you. Mungkin foto yang terakhir perlu ditampilin tuh, foto yang terakhir itu. Oh iya, nah mantap. Oke, sampai jumpa teman-teman. Oke, see you, bye, brother.